Pernahkah Anda merasa hidup Anda sudah terlalu jauh tersesat? Pernahkah Anda menatap cermin, melihat wajah sendiri, dan bertanya, siapa sebenarnya aku, dan untuk apa semua ini? Pagi ini, udara di sekitar masjid masih terasa sejuk. Embun belum sepenuhnya menguap. Di atas sajadah yang sudah agak usang, seorang pria bersimpuh, keningnya menyentuh lantai dingin. Tubuhnya gemetar sedikit bukan karena dingin, tapi karena haru. Air matanya menetes, membasahi debu di lantai masjid. Namanya Bara. Hari ini, ia dikenal sebagai Ustadz Bara, seorang pendakwah yang sering diundang untuk mengisi kajian di berbagai kota. Suaranya lembut, tatapannya teduh, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya menyejukkan hati orang yang mendengarnya. Namun, jika Anda memutar waktu 10 tahun ke belakang, Anda tidak akan menemukan pria ini di atas sajadah. Anda akan menemukannya di gang-gang sempit kota besar, dengan baju hitam penuh noda, tangan penuh tato, dan mata yang selalu menyala dengan amarah. 10 tahun lalu, Bara adalah mimpi buruk bagi warga kampung. Ia adalah preman. Ia adalah sosok yang ditakuti. Ia adalah anak yang membuat ibunya menangis setiap malam karena takut tidak pernah melihat anaknya pulang hidup-hidup. Kisah hari ini bukan sekedar tentang perubahan nasib. Ini adalah kisah tentang bagaimana cahaya bisa masuk ke dalam ruangan yang paling gelap sekalipun. Ini adalah bukti bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Ini adalah kisah hijrah Bara, sebuah perjalanan dari neraka jalanan menuju surga ketenangan hati. Duduklah yang nyaman, siapkan camilan dan minumannya, tarik napas dalam-dalam. Mari kita selami kisah ini bersama-sama. Mungkin, di sela-sela cerita Bara, Anda akan menemukan potongan cerita hidup Anda sendiri. Mari kita mundur ke tahun ke-2014. Saat itu, Bara berusia 24 tahun. Bagi kebanyakan orang, usia itu adalah usia emas untuk memulai karier, membangun keluarga, atau mengejar mimpi. Tapi, bagi Bara, usia 24 tahun adalah usia di mana ia merasa sudah menjadi raja di wilayahnya. Bara tumbuh di lingkungan yang keras. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan ibunya yang harus bekerja sebagai tukang cuci pakaian untuk menghidupi mereka berdua. Sejak kecil, Bara sering melihat ibunya pulang dengan tangan keriput dan punggung yang membungkuk. Ia melihat bagaimana orang-orang sekitar memandang rendah mereka karena kemiskinan. Di benak anak kecil itu tertanam satu pemikiran. Aku harus kuat. Aku harus ditakuti supaya orang lain menghormatiku. Salah paham yang fatal. Bara mengira hormat itu sama dengan takut. Ia mulai bergaul dengan kelompok anak-anak nakal di ujung gang. Awalnya hanya sekadar nongkrong, lalu mulai ikut-ikutan memalak pedagang kecil, menjadi tukang tagih utang paksa, hingga akhirnya terlibat dalam perjudian dan minuman keras. Uang datang dengan mudah bagi Bara saat itu. Cukup dengan mengacungkan golok atau memberikan ancaman, beberapa lembar uang merah akan berpindah tangan. Malam-malam di hidup Bara diisi dengan hingar-bingar klub malam. Bau alkohol, asap rokok, dan teriakan orang mabuk adalah simfoni sehari-harinya. Ia merasa bebas. Ia merasa berkuasa. Saat ia berjalan di jalanan, motor-motor lain akan minggir. Warga akan menutup pintu saat ia lewat. Ia mengira itu adalah tanda kehormatan. Padahal, itu adalah tanda ketakutan. Di puncak kesombongannya, Bara memiliki segalanya menurut ukuran jalanan. Ia memiliki motor besar, pakaian branded hasil curian, dan wanita-wanita yang mendekat karena uang. Tapi, ada satu hal yang kosong.
Setiap kali ia pulang ke rumah pukul 4 pagi, saat ibunya sudah tertidur lelah, Bara sering duduk di teras. Ia menyalakan rokok terakhirnya. Ia menatap langit yang mulai cerah. Dan di saat hening itu, ia merasa sepi, sangat sepi. Ada suara kecil di dalam hatinya yang bertanya, "Sampai kapan ini? Apa yang akan kau tinggalkan saat kau mati nanti? Nama baik atau nama buruk?" Tapi suara itu selalu ia tenggelamkan dengan botol minuman berikutnya. Ia takut menghadapi kesepian itu. Ia takut menghadapi kenyataan bahwa ia sedang menyakiti hati orang yang paling mencintainya. Ibunya, setiap kali ibunya menasihati, "Nak, tobatlah, takutlah pada Tuhan." Bara akan membentak, "Bu, jangan ceramahi aku. Aku cari uang juga buat ibu." Ibunya hanya diam, menahan air mata, membersihkan luka-luka di tubuh Bara. Saat ia pulang berkelahi, doa seorang ibu memang tidak pernah putus, meski anaknya sedang sibuk mengejek langit. Bara hidup dalam siklus kekerasan, pulang pagi, bangun siang, marah-marah, minum-minum, kemudian berkelahi, tidur. Seperti itu tiap harinya. Ia tidak punya visi masa depan. Baginya, hidup hanya tentang hari ini, besok urusan nanti. Bahkan, di dalam hati, Bara sering berpikir, mungkin aku memang ditakdirkan mati muda. Jadi, buat apa rencana jangka panjang? Pikiran-pikiran negatif itu seperti rantai besi yang mengikat lehernya. Ia tidak sadar bahwa ia bukan sedang hidup, ia sedang menunggu waktu untuk mati. Dan waktu itu ternyata datang lebih cepat dari yang ia duga. Malam itu adalah malam Jumat. Hujan turun deras, membasahi jalanan aspal. Bara baru saja selesai dari sebuah pekerjaan menagih utang paksa di sebuah ruko. Ia merasa puas karena mendapat bagian cukup besar. Ia mengajak teman-temannya untuk merayakan keberhasilan itu di sebuah warung makan terbuka pinggir jalan. Alkohol mengalir deras. Tawa mereka semakin keras, semakin tidak karuan. Bara merasa dirinya paling hebat di dunia. Ia bahkan berani menantang Tuhan dalam hati kecilnya. Kalau ada Tuhan, kenapa dia diam saja melihat aku berbuat jahat? Pukul 2 pagi, mereka bubar. Bara memutuskan untuk pulang sendirian, mengendarai motornya. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Karena merasa jalanan kosong, Bara memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Angin malam menampar wajahnya, memberikan sensasi kebebasan semu. Tiba-tiba, dari persimpangan gelap, sebuah truk muncul. Sopir truk mungkin kelelahan, atau mungkin Bara terlalu ngebut. Tidak ada yang tahu pasti detik itu. Yang jelas, ketika Bara menyadari bahaya, sudah terlambat. Truk menghantam motor Bara tanpa ampun. Suara benturan itu menggema di seluruh persimpangan. Tubuh Bara terlempar beberapa meter. Motornya hancur berantakan. Bara tergeletak di aspal basah. Darah mengalir dari kepalanya, bercampur dengan air hujan. Kesadarannya hilang timbul. Ia melihat lampu-lampu kendaraan yang mulai berhenti. Ia mendengar orang-orang berteriak, "Ada kecelakaan! Panggil ambulans!" Dalam kondisi setengah sadar, Bara tidak merasakan sakit fisik yang luar biasa. Yang ia rasakan adalah dingin. Dingin yang menusuk tulang. Dan di tengah kabut kesadaran yang memudar, ia melihat sebuah bayangan. Bukan malaikat maut yang menyeramkan, tapi wajah ibunya. Wajah ibunya yang sedang menangis, membasuh wajahnya saat ia masih kecil. "Bara, anakku, bangunlah, nak." Suara itu terdengar jelas di telinganya. Meski tidak ada siapa-siapa di sekitarnya,
Selain para medis yang sedang mencoba menstabilkan napasnya, Bara dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami pendarahan internal dan cedera kepala serius. Kemungkinan hidupnya hanya 50%. Ia harus segera dioperasi. Sementara Bara tergeletak di ruang ICU, ibunya dipanggil ke rumah sakit. Bayangkan hati seorang ibu saat menerima telepon pukul 3 pagi bahwa anaknya kecelakaan dalam keadaan mabuk. Ibu Bara datang dengan pakaian seadanya, berlari tertatih-tatih masuk ke ruang tunggu. Saat dokter mengizinkan ibu masuk sebentar untuk melihat kondisi Bara sebelum operasi, itu adalah momen yang mengubah segalanya. Bara yang saat itu sedang sadar sebentar melihat ibunya. Ibunya tidak memarahinya. Ibunya tidak berkata, "Kan sudah ibu bilang." Ibunya hanya memegang tangan Bara yang dingin, menciumnya, dan berbisik, "Nak, kalau memang ini waktunya kamu pulang ke hadapan Tuhan, ibu ikhlas. Tapi kalau Tuhan masih mau kasih kamu kesempatan, jangan sia-siakan lagi ya. Ibu sudah tua, Nak. Ibu nggak kuat kalau harus nerima kabar kamu meninggal dalam keadaan begitu." Air mata ibu itu jatuh tepat di tangan Bara. Rasanya seperti air panas yang membakar kulit, tapi sekaligus membekukan hatinya. Di detik itu, di atas ranjang rumah sakit, dengan tubuh penuh selang infus, Bara merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasa malu. Rasa malu yang luar biasa besar kepada Tuhan dan kepada ibunya. Ia sadar, selama ini ia mencari hormat dari orang asing dengan cara menjadi jahat, padahal ia telah menghancurkan hati orang yang paling tulus mencintainya. Ia sadar, kebahagiaannya selama ini adalah racun. Operasi berlangsung selama 6 jam. Itu adalah 6 jam paling panjang dalam hidup Ibu Bara. Ia hanya bisa bersujud di sudut ruang tunggu, memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, apapun dosanya anakku, Engkau Maha Pengampun. Jangan ambil nyawanya sekarang. Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Hukumlah aku saja, tapi selamatkan anakku." Tuhan Maha mendengar. Bara selamat. Ia bangun 3 hari kemudian. Ketika ia membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah wajah ibunya yang tertidur di kursi samping ranjang, dengan pakaian yang sama selama 3 hari tidak diganti. Bara ingin menangis, tapi lehernya masih sakit. Dalam hati, ia berjanji, "Ya Tuhan, kalau Engkau beri aku hidup lagi, aku akan ubah hidupku. Aku tidak mau jadi beban ibu lagi. Aku tidak mau jadi sampah masyarakat lagi." Itu adalah titik nol, titik di mana Bara yang lama mati dan Bara yang baru mulai mencoba lahir. Tapi, proses kelahiran kembali itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Keluar dari rumah sakit adalah awal dari perjuangan yang sebenarnya. Fisik Bara masih lemah. Ia harus belajar berjalan lagi. Tapi luka fisik itu jauh lebih mudah sembuh dibandingkan luka kebiasaan dan lingkungan. Minggu pertama di rumah, godaan datang bertubi-tubi. Teman-teman lamanya datang menjenguk. Mereka membawa oleh-oleh makanan, tapi juga membawa candaan lama. "Bro, kapan balik aksi? Wilayah kita mulai panas nih. Butuh pemimpin," kata salah satu teman lamanya sambil tertawa. Dulu, kata-kata itu akan membuat dada Bara bidang, tapi sekarang rasanya seperti ditusuk jarum.
Bara hanya bisa menunduk. Aku nggak bisa lagi, bro. Aku mau istirahat. Masa sih lo jadi lembek sekarang? Ketularan ibu lo kali? Ejek mereka. Dulu, Bara pasti sudah melompat dan menghajar teman yang mengejek itu. Tapi kali ini, ia menarik napas. Ia mengingat janji pada Tuhan. Ia mengusir mereka pelan-pelan. Maafin aku, bro. Aku udah nggak mau main-main lagi. Kalian pergi saja. Ya Nabi, salam alaihi. Hari-hari setelah itu adalah masa isolasi. Bara memutuskan untuk memutus kontak dengan semua teman lamanya. Ia mengganti nomor ponselnya. Ia jarang keluar rumah. Bagi seorang preman, kesepian adalah siksaan. Tangan gatal ingin mencari masalah. Mulut gatal ingin berkata kasar. Ibu Bara melihat perubahan anaknya itu. Dengan bijak, ia tidak memaksa. Ia hanya mulai mengajak Bara untuk hal-hal kecil. Nak, temani ibu ke masjid sebentar ya. Ibu mau sedekah. Awalnya, Bara malas. Ia merasa tidak pantas masuk masjid. Banyak tato di tubuhnya, masih ada sisa tato di leher. Ia merasa kotor, tapi karena permintaan ibu, ia menurut. Masjid itu tenang. Suasananya berbeda jauh dengan klub malam. Tidak ada teriakan, tidak ada bau alkohol, hanya bau karpet dan wangi kayu. Saat azan berkumandang, Bara melihat orang-orang berwudu. Ia melihat mereka membungkukkan badan dengan hormat kepada sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba ikut sholat, meski gerakannya kaku dan bacaannya tidak tahu sama sekali. Di saat sujud, Bara kembali menangis. Ia merasa kecil. Ia merasa dosa-dosanya menggunung seperti langit. Tapi, ia juga merasakan kedamaian yang belum pernah ia dapatkan saat memegang uang jutaan rupiah sekalipun. Setelah sholat, seorang ustadz tua menghampirinya. Ustadz itu tidak bertanya masa lalu Bara. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Selamat datang, nak. Masjid ini rumah Allah. Pintunya tidak pernah dikunci untuk siapa saja yang ingin pulang." Kalimat itu menghantam dada Bara. Pulang. Ia merasa telah menemukan rumahnya. Sejak hari itu, Bara mulai rutin ke masjid. Ia mulai belajar mengaji dari nol. Bayangkan, seorang pria berusia 25 tahun belajar mengeja huruf hijaiyah seperti anak TK. Ia sering ditertawakan oleh anak-anak kecil mengaji di sebelahnya. "Pak, itu bacanya salah," kata seorang anak polos. Dulu, Bara akan marah. Sekarang, ia tersenyum. "Iya deh, makanya Bapak belajar. Bapak ketinggalan jauh." Proses ini tidak instan. Ada masa-masa di mana Bara ingin menyerah. Ada masa-masa di mana ia kambuh, ingin minum. Ada malam-malam di mana ia bermimpi buruk tentang masa lalunya dan bangun dengan keringat dingin. Tapi setiap kali ia jatuh, ia ingat wajah ibunya di ruang tunggu rumah sakit. Ia ingat janji pada Tuhan. Ia mulai mengubah penampilannya. Tato-tato di tubuhnya tidak bisa dihapus. Tapi ia menutupinya dengan baju lengan panjang. Ia mencukur habis rambutnya. Ia mengganti bahasa kasarannya dengan kata-kata yang lebih lembut. Tantangan terberat bukan dari dalam, tapi dari luar. Warga kampung masih curiga. "Ah, itu cuma pencitraan. Preman kok jadi alim? Nanti juga balik lagi." Begitu gumam mereka. Bara mendengar itu sakit, tapi ia jadikan bahan bakar. Ia membuktikan dengan tindakan. Ia mulai membersihkan selokan masjid tanpa diminta. Ia membantu mengangkat barang-barang warga yang kesulitan. Ia tidak lagi meminta uang, justru ia mulai bekerja serabutan sebagai kuli bangunan untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Perlahan-lahan, pandangan warga berubah.
Dari curiga menjadi kagum. Dari kagum menjadi hormat. Bukan hormat karena takut, tapi hormat karena respek. 1 tahun setelah kecelakaan itu, Bara memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Ia mendaftar ke sebuah pesantren kilat. Di sana, ia benar-benar menempa diri. Ia tidur beralaskan lantai, makan seadanya, dan bangun sepertiga malam. Ia ingin membersihkan hatinya dari karat-karat dosa masa lalu. Saat ia berhasil menghafal juz 30, ia mengundang ibunya ke pesantren. Di hadapan para santri dan guru, Bara membacakan surat-surat pendek. Suaranya bergetar. Ibunya menangis haru. Itu adalah air mata kebahagiaan yang paling dinantikan seorang ibu sepanjang hayatnya. Air mata yang membasuh semua luka hati selama bertahun-tahun. Lima tahun berlalu sejak kejadian itu. Bara kini bukan lagi kuli bangunan. Ia telah menjadi dai. Ia mulai diminta mengisi kajian-kajian kecil di masjid sekitar. Awalnya ia gugup, bagaimana mungkin seorang mantan preman berdiri di depan orang banyak menceritakan tentang kebaikan. Salah satu momen paling berkesan bagi Bara adalah ketika ia diundang untuk mengisi ceramah di sebuah sekolah menengah atas. Banyak anak-anak nakal di sana, anak-anak yang mirip dengan Bara dulu. Seragamnya tidak rapi, tatapannya menantang. Saat sesi tanya jawab, seorang siswa berdiri, "Ustadz, saya tahu Ustadz dulu preman, tapi apa jaminannya Ustadz nggak bakal balik lagi? Kan susah nahan nafsu." Bara tersenyum. Ia turun dari mimbar, mendekati anak itu. "Adik, tidak ada jaminan, saya manusia biasa. Saya bisa jatuh kapan saja. Tapi bedanya, dulu saya jatuh dan saya menikmati jatuh itu. Sekarang, kalau saya jatuh, saya akan segera bangkit karena saya tahu ada tangan ibu yang menunggu di rumah dan ada Tuhan yang sudah memberi saya kesempatan kedua. Jangan tunggu sampai kecelakaan dulu, baru mau berubah. Jangan tunggu sampai ibu meninggal dulu, baru mau berbakti." Ruangan itu hening. Anak itu menunduk dan perlahan menangis. Hari itu, ada 10 siswa yang menyatakan ingin berubah setelah mendengar cerita Bara. Bara menyadari bahwa misi hidupnya bukan lagi tentang mengumpulkan harta, tapi tentang menyelamatkan jiwa. Ia mendirikan sebuah komunitas bernama Sahabat Hijrah. Komunitas ini khusus membina anak-anak jalanan, mantan narapidana, dan mereka yang merasa telah tersesat jauh. Bara tidak menggurui mereka. Ia merangkul mereka. Ia mengajak mereka makan bersama, mendengarkan cerita mereka, dan pelan-pelan mengenalkan mereka pada cahaya. Ia tahu betul bahwa jalan hijrah itu sunyi dan terjal. Jadi, ia ingin menjadi teman perjalanan bagi mereka. Suatu hari, seorang teman lama Bara datang menemuinya. Teman yang dulu sering mengajaknya minum. Teman itu sekarang sakit-sakitan. Hidupnya hancur, keluarganya meninggalkannya. Ia datang dengan wajah penuh penyesalan. "Bar, aku dengar kamu sudah sukses jadi ustadz. Aku udah nggak punya tempat tujuan. Aku mau minta tolong," katanya dengan suara parau. Bara tidak menolak. Ia memeluk teman lamanya itu. "Kamu tidak terlambat, bro. Kita mulai lagi dari nol. Aku akan temani kamu." Bara membimbing teman itu perlahan. Tidak mudah. Butuh proses bertahun-tahun, tapi melihat temannya itu akhirnya bisa sholat 5 waktu dengan tenang, Bara merasakan kebahagiaan yang tak ternilai. Itu adalah kemenangan sejati. Bukan menang berkelahi, tapi menang melawan ego diri sendiri untuk membantu orang lain. Kini, Bara sudah menikah. Istrinya adalah wanita solehah yang mendukung penuh dakwahnya.
Mereka memiliki seorang anak. Setiap kali Bara menggendong anaknya, ia berbisik, "Nak, Bapak mungkin punya masa lalu yang kelam, tapi Bapak janji, Bapak akan usahakan masa depanmu cerah, dan Bapak akan ajarkan kamu bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Ibu Bara masih hidup hingga hari ini. Ia sudah tua, rambutnya putih semua, langkahnya lambat, tapi senyumnya adalah senyum paling indah di dunia. Ia sering berkata pada tetangga, "Saya tidak punya harta warisan untuk anak saya, tapi saya punya doa." Dan ternyata, doa ibu itu bisa menembus langit dan mengubah takdir anak saya. Hadirin, kisah Bara mungkin fiksi bagi sebagian orang, atau mungkin nyata bagi sebagian lainnya. Tapi pesan yang dibawa kisah ini sangat nyata. Kita semua punya masa lalu. Mungkin bukan sebagai preman, tapi mungkin sebagai orang yang pernah menyakiti hati orang tua, pernah berbuat curang, pernah meninggalkan kewajiban, atau pernah merasa hidup tanpa arah. Kita semua punya luka. Kita semua punya dosa. Seringkali kita merasa sudah terlalu jauh untuk kembali. Kita merasa Tuhan sudah menutup pintu untuk kita. Kita merasa orang lain sudah menghakimi kita. Tapi kisah Bara mengajarkan satu hal penting. Pintu taubat itu terbuka lebar hingga matahari terbit dari barat. Tuhan tidak melihat seberapa hitam masa lalumu. Tuhan melihat seberapa putih hatimu saat ini. Tuhan tidak melihat seberapa banyak dosamu. Tuhan melihat seberapa tulus air mata penyesalanmu. Jangan tunggu kecelakaan. Jangan tunggu sakit keras. Jangan tunggu kehilangan orang yang dicintai untuk mulai berubah. Mulailah hari ini. Mulailah dari hal yang paling kecil. Mulailah dengan meminta maaf pada orang yang pernah kita sakiti. Mulailah dengan memperbaiki sholat kita. Mulailah dengan berbuat baik pada orang tua. Hijrah bukan berarti kita langsung menjadi malaikat tanpa dosa. Hijrah adalah proses. Hijrah adalah perjalanan. Akan ada saatnya kita lelah. Akan ada saatnya kita ingin balik ke masa lalu. Tapi ingatlah, masa lalu itu gelap, sedangkan masa depan itu penuh cahaya. Jika Bara, seorang yang pernah hidup di ujung tanduk jalanan saja bisa berubah, apalagi kita. Kita masih punya napas. Kita masih punya kesempatan. Mari kita akhiri cerita ini dengan sebuah renungan. Tutup mata Anda sebentar. Bayangkan wajah orang yang paling Anda sayangi. Bayangkan wajah Tuhan Anda. Dan katakan dalam hati, saya siap untuk berubah. Saya siap untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Semoga kisah Bara ini bisa menjadi pemantik api semangat di hati Anda. Semoga kita semua dipertemukan di jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika Anda tersentuh, silakan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan harapan. Karena terkadang satu kisah sederhana bisa menjadi alasan seseorang untuk menyelamatkan hidupnya. Sampai jumpa di kisah inspirasi berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.